Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, ulama besar Mesir, yang diceritakan kembali oleh Habib Quraisy Baharun, pengasuh pondok pesantren Asy-Syidqu Kuningan. Berkah membaca sholawat dan kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, seorang laki-laki terbebas dari lilitan hutang dan ancaman penjara. Dikisahkan seorang laki-laki yang terbelit hutang, hidup dalam tumpukan hutang dan terancam penjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya ia kaya raya lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang amat sangat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang-orang untuk menagih hutang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya raya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini memiliki banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia pun membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk. Hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa." Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali besok hari untuk menjalani hukuman saya di penjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin saya bisa percaya? Apa jaminan kamu kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara." Lelaki itu terdiam tetapi seolah-olah mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk di benaknya. Ia menjawab dengan yakin dan mantap. Ia menjawab dengan suara yang lirih, "Rasulullah Muhammad SAW jaminanku, wahai Tuan Hakim, jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar itu si hakim tersentak diam dan tersentuh serta terenyuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lantas istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bisa bebas jika besok engkau akan dipenjara?" "Aku meletakkan nama Rasulullah Muhammad SAW sebagai jaminanku," jawab suaminya mantap. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air mata menetes sembari berkata kepada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang teramat dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur dan di dalam tidurnya laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah Muhammad SAW memanggilnya, "Hai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama yang bernama fulan dan sampaikan kepada ulama tersebut bahwa aku menitipkan salam untuknya dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini."
Kemudian si miskin itu bertanya, apa kedua bukti itu wahai Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW berkata, katakan kepadanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia ragu di dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya. Seketika lelaki miskin itu terbangun dan pagi harinya ia pergi menuju ulama. Tanpa buang-buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang dialaminya di dalam mimpinya. Wahai Tuan, Rasulullah Muhammad SAW telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku. Sang ulama tersebut bertanya, apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu? Laki-laki miskin itu pun menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam mimpinya. Orang miskin tersebut berkata, Rasulullah Muhammad SAW berkata, di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan solawat Anda, kata Rasulullah. Bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima. Mendengar itu, spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat menggembirakan bahwa solawatnya diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW di alam semesta ini, makhluk yang paling agung di alam semesta ini. Maka ulama itu memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang-hutang si miskin tersebut. Dan ulama tersebut memberikan hadiah sebesar 2.500 dinar. Padahal hutang si miskin tersebut hanya 500 dinar. Namun ulama tersebut memberikan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang telah ia sampaikan. Bayangkan, hutangnya hanya 500 dinar, diberikan hadiah sebanyak 2.500 dinar dari harta pribadi ulama tersebut. Ini adalah merupakan keajaiban sholawat. Tidak terhenti di situ saja. Tidak beberapa lama, kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di depan hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin seraya berucap, kemarilah, wahai saudaraku, kemarilah, berkat Anda aku bermimpi berjumpa Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ambillah uang ini, 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu, wahai saudaraku. Belum sampai selesai bicara, tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang. Ketika dibuka, ternyata saudagar yang menagih hutang dan memperkarakan orang miskin tersebut. Dia datang dan langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, berkat Anda saya bermimpi Rasulullah Muhammad SAW, dan berkat Anda beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar sebagai hadiah untuk Anda, dan hutang Anda saya anggap lunas. Tadinya memiliki hutang 500 dinar digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat ganda berkah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa bersholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, termasuk orang-orang yang cinta bersholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya mujibaz zailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.